Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari Muqaddimah Al-Ajurmiyah atau kitab Jurmiyah. Kitab ini karangan dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, sekarang kita masuk kepada maf'ul bih, bagian pertama dari isim-isim yang dinasabkan. Nah, ini 15 bagian. Nah, ini bagian pertamanya. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-maf'ul bih, maf'ul bih. Qala, berkata Syekh Sanhaji di Jurmiyah, babul maf'ul bih, ini satu bab pada menjelaskan maf'ul bih. Wahwa, dan dia maf'ul bih itu al-ismu, satu isim, al-mansubu, yang dinasabkan isim itu, alladzi, yang ia isim itu, yaqa'u alaihi, jatuh terhadapnya itu fi'lu, yaitu oleh fi'il. Jadi dia itu yang dijatuhi oleh perbuatan itu. Kan maf'ul itu objek itu yang dijatuhi pekerjaan. Nahu qaulika, seumpama perkataanmu, darabtu Zaidan, aku memukul akan si Zaid. Jadi si Zaid jadi maf'ul, karena jadi maf'ul berarti dia mansub, tanda nasabnya patah. Waraktu al-farasa, aku tunggangi apa? Kuda, berarti kuda itu yang ditunggangi, berarti kuda itu maf'ul, mansub, tanda nasab patah. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, al-maf'ulu bihi, bermula maf'ul bih itu, yutlaqu indan nahwiyin, dipakai oleh di sisi orang ulama nahwu, alama istajma'a salasata umurin, itu yang berkumpul sesuatu itu akan 3 perkara. Sekali lagi, al-maf'ulu bihi, bermula maf'ul bih itu, yutlaqu, digunakan ia maf'ul itu, indan nahwiyin, di sisi ulama para nahwu, alama, atas ma, satu kata atau kalimat, istajma'a, yang berkumpul salah satu umurin, akan 3 perkara. Jadi maf'ul bih di sisi ulama nahwu itu harus terkandung darinya itu 3 perkara. Mana saja 3 perkaranya? Yang pertama, al-awal, ayakuna isman, ada hendaknya maf'ul itu berbentuk isim, atau dia itu harus isim, tidak boleh maf'ul itu berbentuk fala yakunul maf'ulu bihi, maka tidak ada maf'ul bih itu fi'lan, yaitu fi'il, wala harfan, dan tidak ada maf'ul bih itu huruf. Jadi maf'ul bih itu pasti dia itu isim, bukan fi'il dan bukan juga huruf. Wasani, ketentuan yang kedua, yaitu ayakuna mansuban, bahwa maf'ul itu dinasabkan. Fala yakunul maf'ulu bihi, maka tidak ada maf'ul bihi itu marfu'an, tidak ada maf'ul itu marfu' wala majruran, dan tidak ada pula maf'ul itu majrur, pasti dia itu mansub. Wasalis, dan yang ketiga, ayakuna fi'lul fa'ili, yaitu perbuatan pelaku itu qad waqa'a alaihi, sudah dilakukan lah gitu, sudah terjadi, sudah ditujukan kepadanya. Nah, itu namanya maf'ul. Perbuatan pelaku itu sudah dijatuhkan kepadanya. Nah, yaitu aku membaca buku. Jadi pembacaan itu sudah jatuh, sudah dibaca buku itu, makanya buku itu dinamakan maf'ul. Al-muradu biwuqu'ihi alaihi, dan yang dikehendaki dengan jatuhnya pekerjaan itu alaihi, kepada maf'ul itu, ta'alluquhu bihi, yaitu karena ada hubungan dengannya. Sawa'un akana zalika ala jihatis subuti, baik ada hubungannya itu
Yang demikian itu atas jalan positif. Jadi ada kalimat positif. Aku membaca buku atau aku tidak membaca buku. Dan kan kalau tidak membaca buku berarti tidak dibaca buku itu. Nah, berarti itu walaupun tidak dibaca tetapi itu merupakan kalimat negatif, tetap saja buku itu menjadi maf'ul. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang positif contohnya fahim tu adarsa. Nah, ini dia contohnya. Aku memahami. Memahami apa adarsa akan pelajaran. Jadi pelajaran ini menjadi maf'ulnya. Maf'ul mansub tanda nasab patah. Amkana ala jihatin nafi atau ada apa namanya kata itu hubungannya itu lagi itu dengan jalan kalimat itu berbentuk negatif. Napi contohnya lam afham adarsa. Aku tidak memahami adarsa akan pelajaran. Nah, yang penting ada hubungannya antara fi'il dan maf'ulnya itu. Nah, jadi di sini walaupun dia tidak memahami akan pelajaran, ini berbentuk negatif, tetap saja adarsa menjadi maf'ul dari afham, dari lapas afham ini. Nah, lam afham di sini lam huruf jazam atau huruf nafi mabni di atas sukun. Afham fi'il mudhari majzum dengan lam tanda jazam sukun. Tetapi di sini diharokati dengan kasrah agar terbebas dari iltiqa sakinain. Lanjut anwa'ul maf'ul bih, macam-macam maf'ul bih. Nah, ini sama dengan fa'il. Fa'il itu ada isim dhamir, isim zahir dan isim dhamir. Kalau berkata Hasan Haji, bahwa kismani dia maf'ul bih itu terbagi menjadi dua. Mana saja duanya? Pertama zahirun wa madmarun, yaitu maf'ul isim zahir dan maf'ul isim dhamir. Fa zahiru kama taqaddama dzikruhu, maka bermula isim maf'ul yang zahir itu yang sudah terdahulu penyebutannya, yaitu fahimtu ad-darsa, lam afham ad-darsa. Jadi apa namanya contoh-contoh di atas itu dia itu jadi maf'ul yang isim zahir. Wal mudmaru dan isim dhamir, maksudnya maf'ul isim dhamir kismani itu terbagi menjadi dua. Saya ulang sekali lagi. Maf'ul itu terbagi dua. Pertama ada maf'ul isim zahir dan isim dhamir. Isim zahir seperti fahimtu adarsa, misalnya daraba zaidun amrannya jadi maf'ul mansub tanda nasab patah. Karena apa namanya ini dia jadi maf'ul isim zahir. Jadi zahir maf'ulnya itu. Nah, yang kedua namanya isim dhamir. Nah, isim dhamir ini terbagi jadi dua lagi. Ada dhamir muttasil yang bersambung, wa munfasil ada dhamir yang munfasil. Fal muttasilu, maka dhamir muttasil yang bersambung itu isna asyara, itu ada 12 dhamir. Wahia dia 12 itu mana saja? Darabani, darabana. Nah, jadi doroba di sini fi'il madhi mabni di atas fathah, nun wiqayah. Fungsi nun wiqayah ini agar nanti fi'il itu tidak berharakat kasrah. Kalau tidak ada nun nanti dorobi jadinya. Nah, jadi nun itu nun wiqayah yang menjaga kasrah fi'il itu. Ya, di sini dhamir muttasil mabni pada mahal nasab atau mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul doroba. Jadi semua lapas doroba yang saya sebutkan nanti ini semua jadi fi'il madhi mabni di atas fathah. Jadi nanti kita i'rabnya maf'ulnya langsung. Jadi apa namanya darabana misalnya kan, daraba fi'il madhi mabni di atas fathah. Nah, nunnya ini jadi maf'ul di sini. Nah, ini dhamir muttasil mabni di atas sukun dia ini. Pada mahal nasab maf'ul daraba. Darabaka dan darabaki. Ini dua-duanya daraba fi'il madhi mabni di atas fathah. Kaf di sini kaf keduanya ini jadi maf'ul. Nah, makanya ini namanya maf'ul isim dhamir. Itu maksudnya. Wadarabakum dia memukul kamu berdua. Wadarabakum dia memukul kalian laki-laki. Wadarabakunna dia memukul kalian perempuan. Wadarabahu dia memukul akan dia. Wadarabahu dia memukulnya. Darabaha dia memukulnya perempuan. Wadarabahuma wadarabahum wadarabahunna. Nah, selanjutnya wal munfasilu, yaitu dhamir munfasil.
itu ada isna asyara, ya, ada 12 dhamir juga. Wahya yaitu iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Nah, ma'akulu dan aku berkata, kata Syah Muhyiddin. Yang qasimul maf'ulu bihi ila qismaini, terbagi maf'ul itu menjadi dua. Al-awwalu yang pertama itu az-zahir, yaitu maf'ul isim zahir. Wasani yang kedua namanya al-mudmaru, yaitu isim dhamir. Wa qad arafta, sungguh engkau sudah mengetahui, anna zahira, bahwasanya isim zahir itu ma yadullu, sesuatu yang menunjukkan, ala maknahu, atas maknanya, biduni ihtiyajin, dengan tanpa ada ketergantungan, ila qarinatin, terhadap satu tanda. Jadi kalau isim zahir itu tidak butuh kepada tanda, yaitu tidak butuh kepada ila qarinati takalumin, yaitu tidak butuh kepada tanda orang yang berbicara, au hitabin, atau orang yang dihitab, au ghaibatin, atau ghaib. Itu kalau isim zahir. Wa annal mudmar, dan adapun isim dhamir, apa dia itu? Ma la yadullu ala manahu, sesuatu yang tidak menunjukkan atas maknanya, illa biqarinatin, kecuali ada tanda, min hadzal qara'ini salas, daripada tanda-tanda yang tiga ini, yaitu tanda takallum, hitab, dan ghaib maksudnya. Fa misalul zahiri, maka bermula contoh maf'ul isim zahir. Contohnya daraba Muhammadan bakran. Daraba fi'il madhi mabni di atas fathah, Muhammadan fa'il marfu' tanda rafa dhammah. Nah, bakran ini jadi maf'ul yang menjadi isim zahir. Zahir yang dipukul itu siapa? Yaitu bakran. Fa'il artinya maf'ul mansub tanda nasab fathah. Wa yadribu Khalidun Amran. Nah, yang jadi maf'ul di sini Amran, dia itu jadi isim zahir, maf'ul mansub tanda nasab fathah. Dialah yang dipukul oleh si Khalid. Wa qatafa Ismailu zahratan, dan memetik oleh Ismail itu apa yang dipetik? Zahratan, yaitu bunga. Jadi zahratan di sini jadi maf'ul yang menjadi isim zahir, mansub tanda nasab fathah. Wa yaqtafu Ismailu zahratan. Ini cuma perbedaan fi'il fa'il. Jadi telah memetik, kalau yaqtafu sedang memetik atau akan memetik. Jadi tidak perlu kita i'rab lagi. Wa yang qasimul mudmaru, dan terbagi isim dhamir itu al-mansubu, yang dinasabkan isim dhamir itu, ila qismaini, kepada dua bagi. Al-awwal, yang pertama namanya al-muttasil, yaitu isim dhamir yang muttasil. Wasani namanya munfasil. Amal muttasilu, adapun dhamir muttasil, fahuwa, maka dia dhamir muttasil itu ma la yubtada'u bihil kalamu, yaitu sesuatu yang tidak bisa dimulai pembicaraan. Kalau dhamir muttasil itu tidak bisa dijadikan awal satu kata lah, tidak bisa dijadikan permulaan. Wala yasihu wuqu'uhu, dan tidak sah jatuhnya itu ba'da ilah, setelah ilah, fil ikhtiyari, pada keadaan normal. Keadaan normal lawannya itu keadaan darurat. Keadaan darurat syair misalnya. Jadi maksudnya misalnya hu ini, misalnya dorobahu misalnya kan. Hu itu dia itu menjadi dhamir muttasil yang menempel. Nah, tidak sah yaitu dijadikan awal kata. Misalnya hu doraba. Nah, itu tidak sah. Atau ilahu misalnya, itu tidak sah juga. Jatuh setelah ilah. Kecuali misalnya kalau darurat. Nah, kalau darurat ya bisa saja jadinya. Itu tentang muttasil. Tidak bisa dijadikan permulaan dan tidak sah jatuh setelah ilah. Wa amal munfasilu, dan adapun isim dhamir munfasil, fahuwa, maka dia itu ma yubtada'u bihil kalamu, itu sesuatu yang bisa dijadikan permulaan kalam. Wa yasihu, dan sah wuqu'uhu, oleh jatuhnya dhamir munfasil ini ba'da ilah, setelah ilah, bil ikhtiyari, pada keadaan normal. Nanti ada contohnya. Atau contohnya misalnya iyyaka di surat Al-Fatihah kan, iyyaka na'budu, dia itu dhamir munfasil, bisa jatuh di awal kata. Atau dan juga bisa jatuh setelah illa iyyaka misalnya kan. Nah, seperti itu. Walil muttasili isna asyara lafzan, dan bagi dhamir muttasil itu ada 12 lapas. Al-awalu, yang pertama itu lapasnya al-ya'u, yaitu dharabani, yang di contoh pertama itu kan. Wahya, dan dia yaitu lil mutakallimil wahid, bagi orang yang berbicara sendirian. Wajibu ayyabsila yubsila bainaha,
yufsala, benar, dipisahkan bainaha, di antara ya itu, wa bainal fi'li, dan di antara fi'ilnya itu dipisahkan ya itu dan fi'ilnya binunin, dengan nun, tusamma, yang dinamakan nun itu nunal wiqayah, akan nun wiqayah. Nah, misalnya dorabani, jadi nun itu memisahkan antara ya, yaitu yang setelahnya nun, dorabani, ya-nya itu, dan fi'ilnya. Nah, seperti itu contohnya ato'ani. Jadi ato'a dipisahkan oleh nun dengan ya-nya. Ato'ani, ia berbuat taat kepadaku, siapa? Muhammadun, yaitu Muhammad. Nah, jadi ya-nya, jadi yang menjadi domir mutasil itu ya di sini. Wa yu'tini bakrun, memberikan kepadaku siapa? Bakar. Wa ati'ani, dan taatlah kepadaku ya Bakar, wahai Bakar. Seperti itu. Jadi ini kan dia itu menunjukkan kepada orang yang berbicara. Ata'ani, telah taat kepadaku siapa? Muhammad. Atau sedang taat atau akan taat kepadaku siapa? Bakar. Jadi menunjukkan Bakar, menunjukkan siapa yang dia yang berbicara, mutakalim ini. Wati'ni, dan taat kepadaku siapa? Wahai ya Bakar, taatlah kepadaku. Ini fi'il amr ini. Itu tentang ya. Kedua, wasani, yang kedua itu domirna ini. Wahwa, dan dia na ini lil mutakallimi al-mu'azzimi nafsahu, yaitu bagi mutakallim yang mengagungkan akan dirinya. Au ma'ahu ghairuhu, atau bersamanya itu selainnya. Jadi ada temannya yang lain si mutakalim ini, bukan hanya sendirian. Contohnya abanauna, telah taat kepada kami siapa? Yaitu anak-anak kami. Dia bi ilmadi. Nah, di sini dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul ata'a. Abna di sini fa'il ata'a, fa'il marfu' tanda rafa dhammah. Abna mudhaf, nah di sini mudhafun ilaih. Yang ketiga itu al-kafu al-maftuh, yaitu kaf yang dipatahkan. Wahya, dia kaf yang dipatahkan itu lil mukhatab, bagi mukhatab, al-mufrad al-mudzakkar, mukhatab mufrad mudzakkar. Contohnya ata'aka, dia telah taat kepadamu. Siapa? Ibnuka, yaitu oleh anakmu. Jadi kaf di sini ini untuk mukhatab mufrad mudzakkar. Warabi, yang keempat al-kafu al-maksur, yaitu kaf yang dikasrahkan. Wahya lil mukhatabah. Nah, jadi kaf yang dikasrahkan untuk mukhatabah mufradah muannas, perempuan satu lah gitu di hadapan, yang jadi mukhatabah atau di hadapannya lah gitu. Nah, contohnya ata'aki ibnuki, telah taat kepadamu oleh anakmu. Jadi ini untuk menunjukkan perempuan ki, jadi kan. Qala khamisu, yang kelima al-kafu al-muttasilu bihal mimu wal alif, itu kaf yang bersambung dengannya kaf itu oleh mim dan alif. Jadi mim alif fa'il dari muttasil di sini. Wahya lil musanna, yaitu dia kaf yang bersambung dengan mim dan alif ini untuk musanna al-mukhatab, mutlakan secara mutlak. Lil musanna lil mukhatab, tasniyah untuk yang diajak berbicara secara mutlak. Contohnya ata'akum, dia telah taat kepadamu, kepada kalian berdua lah gitu. Wasadisu, yang keenam itu al-kafu al-muttasilu bihal mimu wadah, yaitu kaf yang bersambung dengan mim saja. Jadi cuman mim yang bersambung. Wahya, dia kaf yang bersambung dengan atau kum inilah kan. Ya, kaf ini bersambung dengan mim. Dia itu li jama'ati dzukur al-mukhatabin, yaitu bagi jama' muzakkar yang diajak berbicara, mukhatabin. Contohnya ata'akum, dia telah taat kepada kalian. Wasabi'u, yang ketujuh al-kafal muttasilu bihan nunul musyaddadah, yaitu kaf yang bersambung dengannya kaf ini oleh nun yang ditasydidkan. Wahya li jama'atil inas, dia itu untuk jama' perempuan al-mukhatabat lah gitu, yang diajak berbicara. Contohnya atau akunna, dia telah taat kepada kalian perempuan. Wasaminu, yang kedelapan al-ha'u al-madmumah, yaitu hak yang didomahkan. Wahya, dan dia hak yang didomahkan ini lil ghaibi al-mufradi al-mudzakkar, bagi ghaib mudzakkar mufrad mudzakkar. Contohnya ata'ahu, jadi haknya didomahkan, yaitu dia telah taat kepadanya dia laki-laki. Dia laki-laki telah taat kepadanya. Watasi'u, dan yang kesembilan al-ha'u al-muttasilu bihal alif, yaitu hak yang bersambung dengannya oleh alif.
Wahya lil ghaibah al mufradah al muannasah, yaitu dia itu bagi ghaib mufrad yang perempuan. Contohnya ata'aha, dia laki-laki telah taat kepada dia perempuan. Wal ashiru, dan yang ke-10 al ha'u al muttasilu biha, yaitu ha yang sambung dengannya oleh mim wal alif dan alif. Wahya lil musannal ghaib mutlakan, yaitu untuk tasniah ghaib secara mutlak. Contohnya ata'ahuma, dia telah taat kepada mereka berdua. Wal hadi asyar, dan yang ke-11 itu al-ha'u, yaitu ha al-muttasilu yang bersambung dengan ha itu al-mimu oleh mim wahdaha, sendirinya mim itu. Wahya, dia ha yang bersambung dengan mim ini li jama'ati dzukur, bagi jamak dzukur al-ghaibin yang gaib. Contohnya ata'ahum, dia orang itu telah taat kepada mereka laki-laki. Wasani asyar, dan yang ke-12 itu al-ha'u al-muttasilu biha, yaitu hak yang bersambung dengannya hak itu an-nunu al-musyaddadah, nun yang ditasydidkan. Wahya, dia nun yang bersambung dengan nun yang hak yang bersambung dengan nun yang ditasydidkan ini li jama'atil inasi, bagi jamak perempuan al-ghaibat yang gaib. Contohnya ata'ahunna, dia laki-laki telah taat kepada para perempuan, mereka perempuan. Lagi sedikit. Walil munfasili, bagi domir munfasil isna asyara lafzan aidan, itu ada 12 lapas juga. Wahya, dia itu iya. Wahya iya. Jadi domir munfasilnya itu pertama itu iya murdafatan, yang ditambahkan bil ya'i dengan ya. Nah, fungsinya ditambahkan dengan ya itu lil mutakalimi, untuk menunjukkan mutakalim wahdahu, yaitu sendirinya. Awana, atau kepada ya, atau ditambahkan dengan nun untuk apa? Lil mu'adzimi nafsahu, bagi orang yang mengagungkan akan dirinya. Aw ma'a ghairihi, atau berserta orang selainnya. Itu kalau dhamirna. Jadi ada orang yang bersamanya. Aw bil kafi, atau ditambahkan dengan kaf. Jadi kan iya ya, iyahu, iyana kalau itu. Nah, kalau kaf ini al maftuh berarti iyaka, atau ditambahkan dengan kaf yang dipatahkan menjadi iyaka. Nah, lil mukhatab, bagi mukhatab al mufrad al mudzakkar, bagi mukhatab mufrad mudzakkar. Jadi iyaka, iyaya, iyana, iyaka, atau iyaki, iyakum, iyakum, iyakunna, dan seterusnya. Aw bil kafil maksurati, atau dengan kaf yang dikasrahkan lil mukhatabah, bagi yang diajak berbicara perempuan, al mufradah yang mufrad, al muannasah yang muannas. Wala takhfi, dan tidak tersembunyi alaika kepadamu ma'rifatul baqi, Allah mengenal sisanya. Jadi tidak disebutkan sisanya karena sudah kita dianggap mampu. Wasahihu, dan bermula pendapat yang sahih itu annad dhamir, bahwasanya domir itu huwa, itu domir itu iya, itu bahwa domir itu yaitu iya, bukan iya ya langsung semuanya, tapi yang menjadi domir itu cuman iya saja. Wa anna ma ba'dahu, dan bahwasanya sesuatu yang ada setelah yaitu lawahikun, itu tambahan-tambahan tadullu ala mutakallimi, yang menunjukkan tambahan itu misalnya kalau iya itu berarti menunjukkan kepada mutakallim. Kalau kafnya itu berarti awil mukhatab, awil hitabi, yang menunjukkan kepada hitab. Awil ghaibati, atau yang menunjukkan kepada gaib. Takulu, misalnya di sini ada contohnya lah. Iya ya atalamizu. Nah, berarti kepadaku taat. Taat kepadaku, murid itu taat kepadaku. Jadi cara mengi'rabnya itu iya ya, di sini iya, di sini dhamir munfasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul muqaddam ata'a. Iya, di sini dhamir yang menunjukkan ya tadullu alal mutakallimi, seperti penjelasan di atas itu. Atau fi'il madi mabni di atas fathah, at-talamidu fa'il, ata'a fa'il marfu' tanda rafa dhamma. Ma at-talamidu ila iyaya, tidaklah taat murid itu kecuali kepadaku. Jadi ma-nya manafi, atau fi'il madi mabni di atas fathah, at-talamidu fa'il, ata'a marfu' tanda rafa dhamma. Illa huruf istisna iya ya, jadi
maf'ul at-ta'ah. Iya, jadi dhamir muttasil, dhamir munfasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul at-ta'ah. Nah, iyanya itu jadi menunjukkan kepada mutakallim. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan sebagiannya juga itu firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka di sini jadi dhamir munfasil. Iya di sini iyyaka dhamir munfasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul muqaddam. Kaf di sini dhamir yang menunjukkan kepada khitab. Na'budu fi'il mudhari marfu' tanda rafa dhammah. Wa iyyaka sama dengan iyyaka sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala amara alla ta'budu illa iyyahu. Ini gimana caranya nih? Amara fi'il madi mabni di atas fathah, fa'ilnya kembali kepada huwa. Alla ta'budu berarti ini an dan la. An la. Jadi annya huruf nasab atau huruf masdari. La di sini la nafi. Ta'budu di sini fi'il mudhari mansub dengan an, tanda nasabnya buang nun. Wow, di sini domir jamak pada mahal rafa, domir jamak mabni di atas sukun pada mahal rafa. Jadi jumlah takwilan an la ta'budu pada mahal nasab maf'ul amara jadinya. Illa di sini istisna iyahu. Nah, di sini jadi pada iyahu di sini dhamir munfasil pada mahal nasab maf'ul ta'budu. Iya di sini dhamir munfasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul ta'budu. Hu di sini dhamir yang menunjukkan kepada ghaib jadinya. Nah, itu tentang maf'ul bih. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.